Ini adalah video lanjutan dari Europe Trip 2023. Setelah semalam menginap di Metz, keesokan paginya kami sarapan di hotel, lalu berangkat ke Luxembourg. Perjalanan dari Metz ke Luxembourg ditempuh dalam waktu hampir 2 jam. Luxembourg adalah sebuah negara terkecil ketujuh di Eropa yang diapit oleh 3 negara lain, yaitu Belgia, Jerman, dan Perancis. Walaupun kecil, tapi Luxembourg ini adalah negara maju dengan GDP-nya termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Yang akan kita kunjungi sekarang adalah ibu kotanya dari negara Luxembourg, yaitu kota Luxembourg. Mata uangnya menggunakan euro dan bahasa yang digunakan adalah Luxembourgis, Prancis, dan Jerman. Setelah turun dari bus, kita diajak jalan memutari kotanya dengan berjalan kaki. Jalannya lewat jalan besar, jalan kecil, naik, turun, melewati beberapa tempat umum, dan berfoto-foto sebentar. Waktu ke sana kemarin, cuacanya mendung dan gloomy, berangin pula, dan sedikit gerimis. Di situ juga adalah pertama kalinya saya sadar kalau kacamata hitamnya itu ketinggalan di hotel di Metz. Jadi sambil jalan dengan cuaca gloomy, sambil mikirin kacamata juga. Kesannya tentang Luxembourg itu pertama sepi ya, mungkin karena masih pagi, atau lagi pada kerja, atau memang tempat yang kita datengin itu sepi, atau memang ya defaultnya begitu aja. Bersih sih jelas, gak lihat ada sampah, mural, atau coret-coretan. Dan rasanya tuh agak datar dan monoton, apalagi dengan cuacanya yang kayak gitu. Bangunannya juga ya gitu-gitu aja. Landmark-landmarknya juga termasuk yang biasa aja. Tapi biasanya emang tempat yang enak untuk ditinggali itu nggak terlalu menarik untuk dikunjungi turis. Kalau tempat turis kan riweh, rame gitu ya. Makanya kalau lagi jalan-jalan dan suka sama suatu tempat, jangan langsung mikir, wah enak nih tinggal di sini. Karena feeling waktu lagi jalan-jalan dan berkunjung itu akan beda rasanya dengan feel kalau misalnya beneran tinggal dan hidup di sana. Luxembourg ini salah satu contoh konkretnya. Kalau dikunjungi, ya biasa-biasa aja. Padahal dia adalah salah satu negara yang paling layak untuk ditinggali. Dengan GDP-nya yang tinggi, tingkat kriminal yang sangat rendah, UMR-nya juga tertinggi se-Eropa, dan transportasi pun gratis. Ada sebuah fakta menarik, yaitu benderanya Luxembourg itu sekilas mirip banget sama benderanya Belanda, yaitu merah, putih, dan biru. Hanya beda di shades warnanya. Kalau Luxembourg itu merah ruby, putih, dan birunya terang. Kalau Belanda itu merahnya lebih gelap, putih, dan birunya juga lebih gelap. Di Luxembourg ini kita nggak menghabiskan banyak waktu, makanya penilaian Luxembourg ini biasa-biasa aja dan datar mungkin juga karena di sini kita hanya sejam atau 2 jam aja. Jadi nggak terlalu valid ya. Kalau misalnya ada yang pernah mengunjungi Luxembourg dan ternyata ada bagian dari kotanya yang lebih menarik dari yang kita kunjungi, boleh di-share di sini. Dan setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke lokasi selanjutnya. Kita lagi berdiri di sini nungguin bus kita karena
katanya nggak ada tempat untuk, pick up, jadi kita disuruh siap-siap gercep kalau misalnya busnya datang kita disuruh langsung jalan sebelum ditilang. Aman guys, aman. Semua naik ke bus, nggak ada yang ketinggalan dan nggak ketilang juga. Sekarang lagi on the way ke Amsterdam. Perjalanannya itu sekitar 4 jam. Lama ya, berasa deh 4 jam di jalan tuh. Tapi ada beberapa toilet break. Dan seperti biasa kita juga jajan. Karena biasanya di tempat toilet break itu ada pom bensin, ada tempat jajan, beli makan, ada kayak minimart. Dan kalau misalnya tempatnya gede, kadang-kadang malah ada tempat untuk beli oleh-oleh juga. Jajanan yang kita ambil kali ini nggak ada yang spesial-spesial banget rasanya, so-so aja gitu. Cukup buat isi waktu dan perut di jalan aja. Nah, di sini tuh kalau ke WC itu bayar ya. Rata-rata itu bayarnya 1 euro. Umumnya bayar pakai koin, tapi ada beberapa tempat yang bisa pakai kartu untuk bayar. Nah, abis bayar biasanya dapat resip. Ada beberapa tempat yang resipnya bisa dipakai untuk potongan belanja di situ. Jadi, tapi beda tempat beda-beda aturannya. Ada yang bisa full 1 euro itu dipakai untuk potongan belanja, ada yang potongannya cuma setengah euro gitu, dan ada beberapa tempat yang beberapa resip tuh bisa digabungin dari satu transaksi. Jadi kalau rame-rame terus nggak pada belanja ya lumayan bisa ngambilin resip yang lain kan. Tapi ada beberapa tempat juga yang harus cuma bisa pakai satu resip, satu transaksi gitu. Jadi tiap tempat emang nggak ada aturan yang sama. Akhirnya kita sampai di Amsterdam. Amsterdam merupakan ibu kota dari negara Belanda dan merupakan kota terpadat di Belanda. Waktu itu kita sampai di Amsterdam sudah sore menjelang malam. Jadi waktu sampai check-in hotel lalu waktu bebas dari turnya sendiri sampai besok pagi. Nah, waktu bebasnya ini bisa digunakan sesuka kita mau kemana aja atau mau ngapain aja. Mau tiduran di hotel atau mau jalan-jalan sekitar kota. Waktu itu kita tanya ke tour leadernya dan katanya kita untuk besok-besok tuh nggak ada waktu lagi untuk keliling kota Amsterdam. Jadi walaupun ini udah mepet menjelang malam, kita bela-belain abis taruh koper langsung jalan lagi untuk bisa ngelihat kota Amsterdam. Waktu itu memang udah rencana pengen coba naik tramnya, dan setelah tanya-tanya orang di hotel, kita beli tiket tramnya itu di resepsionis hotel. Jadi kita udah langsung jalan ke tempat pemberhentian tram, udah punya tiketnya, dan kita lihat orang gimana cara naiknya dari pintu mananya. Wah, akhirnya tram yang akan kita naiki datang juga. Mari kita coba tram ini. Bersih, nggak terlalu ramai dan wah apa nih ada palang-palang gini. Jadi ternyata itu tuh untuk keluarnya ya, kita naik lewat pintu depan lalu di pintu keluarnya itu ada di tengah atau di belakang. Nah untuk keluar itu kita tap kartu lagi lalu palangnya itu kebuka baru kita keluar deh. Baru di sini ngeliat pintu keluar tramnya ada palangnya. Sempet bingung juga awalnya tapi kita liatin gimana orang keluar. Dan untung juga tujuan kita masih agak jauh jadi pas kita mau turun kita udah tahu gimana caranya.
Lumayan juga ya dari hotel, sampai ke tempat yang mau kita tuju itu, dari terang sampai akhirnya jadi gelap, terus dari kering, akhirnya kita kena hujan. Pas turun tram itu, kehujanan sebentar dan kita berteduh sebentar di, ada grocery store gitu dan kita lihat-lihat di dalam. Pas sudah selesai, hujannya udah reda, baru deh kita lanjut jalan ke kanal. Memang tujuannya mau ambil foto malam di kanal. Lalu abis itu kita rencananya mau, cari makan malam, makanan Indonesia. Cerita cari makannya juga ada ceritanya nih. Jadi kita kira untuk, cari makan itu kita tinggal datang aja kayak biasa terus, ya udah, makan di situ gitu. Ternyata enggak, pas kita datang ke restoran pertama, itu tuh full, full dan mereka tuh nggak terima walk in, jadi harus reservasi dulu. Dan sudah malam, mana hujan lagi, waktu itu gerimis, dingin juga anginnya kencang. Lalu dari restoran pertama itu kita disarankan untuk ke restoran lain, ke restoran kedua. Akhirnya jalanlah kita dari restoran pertama ini sampai ke restoran kedua yang, direkomendasikan. Di restoran kedua juga full, tapi, untungnya kita nggak ditolak, kita disuruh tunggu lumayan lama sekitar setengah jaman, baru dapat meja, akhirnya kita pesan makan, makan, dan langsung ludes. Makanannya itu enak banget, apa karena kita lapar juga ya. Ya pokoknya, hari ini selesai, kita kembali ke hotel beristirahat dan besok kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.